Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafidh Izzuddin Aljawi, NIM T2018-1021, kelas PAI A1 angkatan 2018. Saya akan menjelaskan teori B.F. Skinner terkait dengan pengkondisian operan dan tindak memperkuat. Pengkondisian operan atau operant conditioning. Pengkondisian operan seperti halnya pengkondisian klasik yang mendahuluinya dibangun atas pendapat bahwa ganjaran atau reward menjadi penyebab agar perbuatan itu diulang atau diperkuat. Perbedaan antara kedua pengkondisian tersebut terletak pada hubungannya dengan lingkungan. Dalam pengkondisian klasik, lingkungan dikendalikan sedemikian rupa sehingga rangsangan dapat dikenakan pada makhluk yang dijadikan percobaan sesuai dengan keinginan orang yang membuat eksperimen. Dalam pengkondisian operan, sebagaimana dilihat Skinner, makhluk yang dijadikan percobaan menanggapi lingkungan dan mengambil perilaku yang paling mungkin mendorong perbuatan itu diulang atau diperkuat. Dalam pengkondisian klasik itu lingkungan menanggapi makhluk, sedangkan dalam pengkondisian operan makhluklah yang menanggapi lingkungan. Tanggapan itu merupakan cara untuk mengubah lingkungan guna mendapatkan kepuasan. Skinner berpendapat bahwa perilaku manusia pada umumnya dapat dijelaskan berdasarkan teori pengkondisian operan itu. Manusia berbuat sesuatu dalam lingkungannya untuk mendatangkan akibat-akibat, entah untuk menghindari datangnya hukuman atau pengalaman yang tidak enak, atau juga untuk mendatangkan pemenuhan kebutuhan. Jadi dalam hal ini masalah pokoknya ialah bagaimana mengendalikan dan memainkan keadaan atau kondisi sehingga tanggapan-tanggapan orang terhadapnya dapat diubah. Yang selanjutnya yakni agama sebagai faktor penguat, religion of reinforcer. Pendapat Skinner terhadap agama harus dibahas dengan hati-hati karena ia tidak menyajikan dalam tulisan-tulisannya uraian sistematis tentang agama. Meskipun demikian, pendirian Skinner yang behavioristis itu merupakan kerangka dari berbagai pendapat yang tidak dikembangkan, tetapi jelas berkaitan dengan hakikat perilaku keagamaan. Skinner menolak mekanisme internal dan eksternal untuk menjelaskan pengalaman keagamaan. Nah, dalam hal ini masalah pokoknya ialah mengetahui apa yang terjadi dengan orang yang merasa suka pergi ke tempat ibadah. Pada waktu dia pergi ke tempat ibadah di masa lampau, pengalaman yang memuaskan mana yang dia berusaha untuk mengulangi, dan apa faktor dari masa lampau atau sekarang yang ada dalam lingkungannya yang mendorongnya pergi ke tempat ibadah dan tidak pergi ke tempat lain. Skinner juga berbicara tentang kelembagaan agama. Kelembagaan agama itu merupakan salah satu ism sosial yang lahir dari faktor penguat. Menurutnya, lembaga sosial atau kemasyarakatan menjaga dan mempertahankan perilaku dan kebiasaan masyarakat. Jadi, lembaga keagamaan itu bertahan hidup karena fungsinya sebagai pelaku faktor penguat. Juga, lembaga keagamaan memiliki daya kuat terutama karena sanksi-sanksi kudusnya. Sehingga Skinner itu membuat kesimpulan bahwa dalam pandangan behavioristis, manusia sekarang dapat mengendalikan nasibnya sendiri karena dia tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.